Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 714. Oke, langkah sebanyak Mang Mingmeng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyan bersama dengan Cailin telah sampai di dalam jurang ini, dan kemudian tempat itu benar-benar gelap gulita. Soyan merasakan segala kekuatan yang berada di dalam tubuhnya seolah-olah telah dibatasi, dan itu menjadi sangat lemah. Yang dirasakan Soyan adalah bagian dalam dari jurang ini cukup aneh, sepertinya telah mampu melahap segalanya. Di tempat ini, Soyan membayangkan jika mereka bertemu dengan makhluk yang sangat berbahaya di dalam jurang, pasti situasinya akan sangat tidak terduga. Soyan bersama dengan Cailin menyusuri jurang yang sangat gelap ini, dan kemudian tangan dari Soyan menggenggam tangan dari Cailin. Mereka pun melihat tempat sekeliling dengan cara yang cukup waspada. Cailin tiba-tiba saja melihat pada dinding yang berada di sebelahnya, dan kemudian piton pelan surga 10 warna yang merupakan ular putih kecil ini telah muncul di pundak dari Cailin dan memberitahunya bahwa ada sesuatu yang berada di dinding arah samping. Cailin kemudian melihat pada Soyan sambil berkata, sepertinya ada sesuatu dari dinding jurang ini. Soyan kemudian menimpali, jika begitu mari kita pergi dan juga lihat apa sebenarnya yang berada di dinding tersebut. Keduanya pun kali ini mulai melihat-lihat pada dinding yang dimaksud oleh Cailin, dan kemudian Soyan pun mengeluarkan kekuatan api suci di telapak tangannya untuk menyinari dinding tersebut. Hal itu membuat Soyan kemudian mengatakan, benda-benda ini semuanya adalah simbol-simbol kuno, dan simbol itu juga telah terkait satu sama lain. Sepertinya ini adalah sebuah teka-teki yang memberitahu kita akan sesuatu. Cailin yang berada di samping dari Soyan tiba-tiba saja mengatakan, ini adalah simbol pengorbanan piton 10 warna. Pada dinding tersebut tidak hanya ada simbol, tapi juga ada mural-mural yang bergambar manusia, ular, dan juga berbagai makhluk aneh lainnya. Soyan kemudian berkata, kenapa ada gambar seperti ini? Mungkinkah kemunculan piton pelan surga 10 warna? Pertama-tama harus mengumpulkan banyak kekuatan ular dan juga binatang-binatang purba yang lain. Ucapan dari Soyan membuat Cailin hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian mereka berdua saat ini segera melihat-lihat pada gambar yang lainnya. Soyan tiba-tiba saja berkata, Cailin, coba kemari dan lihatlah gambar ini. Tidak ada piton pelan surga 10 warna. Yang ada hanyalah gambar seekor ular warna-warni seukuran telapak tangan dengan tubuh yang penuh dengan luka, tapi aura yang berada di dalamnya tampak sangat ganas, dan sepertinya dia sedang bertarung hidup dan mati melawan makhluk tertentu. Tapi siapa yang dia lawan aku juga tidak tahu, karena gambarnya hanya setengah saja, dan kurasa gambar yang setengahnya telah menghilang. Cailin juga melihat pada gambar yang dimaksud Soyan, dan kemudian saat ini dia pun menimpali. Hal-hal ini pasti ada hubungannya dengan piton pelan surga 10 warna. Soyan, aku selalu merasa ketika diriku berada di dalam tempat ini ada yang salah. Jadi kita berdua harus berhati-hati. Mendengarkan ucapan dari seorang Cailin, buat raut wajah dari Soyan telah berubah menjadi sangat serius, dan dia saat ini juga tidak tahu bahaya apa yang akan ditemui. Dan alasan kenapa Cailin mengatakan hal seperti itu karena dia mendapatkan informasi dari ular putih kecil yang berada di pundaknya. Bahkan saat ini ular itu telah mengirimkan beberapa sinyal berbahaya, seolah-olah mendesaknya untuk segera keluar dari dalam tempat yang tidak diketahui ini. Telapak tangan dari Soyan sekarang telah langsung meraba gambar yang berada di dinding, dan kemudian secara tidak sengaja dia telah menekan sesuatu seperti sebuah tombol. Hal ini membuat dindingnya tiba-tiba saja terbelah, dan kemudian hal itu memunculkan sebuah fluktuasi energi yang cukup aneh, seperti sebuah energi pelindung. Dari dalam energi pelindung tersebut telah memancarkan kekuatan gelap yang cukup aneh. Hal seperti itu membuat Soyan tiba-tiba saja menarik tangan dari Cailin, dan kemudian segera menjaga jarak dari dinding tersebut. Soyan kemudian berkata, sepertinya ada sesuatu yang berada di balik energi pelindung dari dinding ini. Cailin, coba mundur sebentar dan biarkan aku mencoba menghancurkan energi pelindung yang berwarna hitam tersebut. Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya, kemudian dia melangkah mundur. Sementara Soyan telah mengeluarkan kekuatan api suci dari dalam tubuhnya. Tanpa ragu lagi dia pun melemparkan kekuatan api suci ini pada energi pelindung yang berwarna hitam. Dan tiba-tiba duar!
sebuah ledakan yang sangat keras pun terdengar. Namun energi pelindungnya masih tidak hancur sama sekali. Hal itu membuat Soyen menyipitkan matanya sambil berkata, sebenarnya energi pelindung ini tidak bisa ditembus atau bahkan dihancurkan. Detik berikutnya, energi pelindung tersebut tiba-tiba saja bergejolak, lalu mengumpulkan sebuah energi tertentu yang berubah menjadi bola energi hitam, dan tanpa ragu hal seperti ini dilemparkan menuju ke arah Soyen. Menyaksikan hal seperti ini, pandangan mata dari Soyen pun menyipit. Tanpa ragu lagi dia menggunakan pedang berat kuno api surgawinya, kemudian degiar. Bola hitam itu pun hancur lebur. Soyen, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian dia berkata, sebenarnya di dalam tempat itu ada makhluk yang lain. Mungkinkah dia adalah penjaga dari goa ular iblis 10 warna? Sial, kenapa aku tidak berpikir seperti ini sebelumnya? Ular putih kecil yang berada di pundak dari Cailin tiba-tiba saja melompat ke arah udara, dan kemudian hal seperti itu mengeluarkan kekuatan 10 warna dari dalam tubuhnya, lalu dilemparkan pada energi pelindung hitam. Tidak butuh waktu yang lama, tiba-tiba energi pelindung hitam telah langsung memiliki sebuah retakan. Fluktuasi energi yang cukup mengerikan keluar dan merembes dari dalamnya. Hal seperti itu membuat raut wajah Soyen bersama dengan Cailin telah berubah menjadi sangat serius. Dan detik berikutnya Cailin pun pada saat ini mengatakan, keluar kau dari dalam sana, jangan bersembunyi seperti seorang pengecut. Baru saja Cailin mengatakan hal seperti ini, sepasang mata merah dan juga bayangan hitam yang sangat besar kini melihat dengan cara yang cukup menyeramkan pada Soyen dan juga Cailin. Hal itu membuat Cailin tiba-tiba saja berkata, itu sebenarnya adalah ular iblis. Soyen menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Sepertinya ada yang tidak beres dengan ular ini. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuhnya seperti aura dari ras jahat asing. Detik berikutnya, bayangan ular yang sangat besar berwarna hitam benar-benar muncul dari dalam retakan, dan kemudian Soyen pun melihat pada tubuh bayangan ular hitam ini. Lalu dia pun berkata, di tubuh ular itu sepertinya ada api yang berwarna putih. Ketika Soyen melihat pada api putih itu, tiba-tiba saja kekuatan yang berada di dalam tubuhnya seperti telah ditekan oleh sesuatu yang membuat Soyen bergetar dengan cara yang cukup aneh. Bahkan saat ini, seolah-olah Soyen tidak bisa menggunakan kekuatan dari api sucinya. Ketakutan yang luar biasa telah muncul di dalam benak dari seorang Soyen, dan api yang berwarna putih tersebut sepertinya telah ada sejak zaman kuno, dan itu benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa terhadap api suci. Bahkan Soyen saat ini tidak memiliki cara untuk bisa menolak penekanan tersebut. Tubuh dari Soyen benar-benar menegang untuk kali ini, sementara Cailin juga telah menemukan api putih tersebut, dan dia berkata, apakah sebenarnya itu juga api suci? Soyen tiba-tiba saja berkata, Cailin, tolong padamkan api putih itu untuk diriku, cepat! Karena saat ini, Soyen benar-benar tidak bisa menggunakan seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhnya, baik mantra api, kekuatan iblis, kekuatan pedang pembunuh dewa, kekuatan api suci, semuanya gemetaran di hadapan api yang berwarna putih. Jadi Soyen tidak bisa menangani kekuatan seperti ini, dan dia hanya bisa minta tolong kepada Cailin. Detik berikutnya Cailin segera mengatakan, kekuatan piton pelan surga 10 warna dari dalam tubuhnya langsung keluar. Kekuatan 10 warna yang sangat mempesona, dan kemudian hal seperti ini langsung berubah menjadi ular 10 warna yang sangat besar. Tanpa ragu Cailin melambaikan tangannya, dan kemudian ular putih raksasa itu pun meluncur dengan sangat cepat, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan kemudian melahap bayangan ular hitam bersama dengan api putih yang berada di dalam tubuhnya. Pada akhirnya bayangan ular hitam itu pun menghilang, sementara api yang berwarna putih pada saat ini juga telah padam. Barulah Soyen bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya bisa digunakan kembali, dan kemudian dia menarik nafas dengan lega. Cailin melihat pada Soyen, dan kemudian dia bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Soyen pun menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia sambil melihat pada piton pelan surga 10 warna yang sangat besar, Soyen pun mengatakan,
Entahlah, tapi api putih itu seakan-akan telah menghalangi seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhku. Dan ketika aku menatap pada api putih tersebut, seluruh energi yang berada di dalam tubuhku seakan-akan terpanggil oleh semacam panggilan tertentu dengan hasrat untuk keluar dari dalam tubuh dan kemudian mencoba bersaing dengan api putih tersebut. Sepertinya kekuatan di dalam tubuhku menganggap api putih itu adalah semacam musuh dari masa lalu. Bayangan ular hitam juga tampaknya seperti makhluk yang telah mati, bahkan tidak ada kehidupan di sekujur tubuhnya. Tapi aura yang dia miliki cukup mirip seperti aura dari raja jahat asing, dan bahkan tampak jauh lebih aneh jika dibandingkan dengan aura raja jahat asing yang telah aku temui selama ini. Samar-samar hal itu memiliki seperti aura dari orang yang berasal di pusat dunia manusia. Api putih, aura raja jahat, aura pusat dunia manusia. Tampaknya ketiganya telah memiliki semacam hubungan yang cukup misterius. Setelah berkata seperti ini, pandangan mata dari Soyen telah berubah menjadi sangat waspada. Detik berikutnya Cailin kembali mengatakan, karena energi pelindung yang berada di dinding itu telah menghilang, sepertinya kita harus segera masuk ke dalam sana. Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menggandeng tangan dari Cailin tanpa ragu lagi. Keduanya pun pada saat ini masuk ke dalam lubang yang berada di dinding. Bayangan piton pelan surga 10 warna juga telah kembali berubah menjadi energi dan masuk ke dalam tubuh dari Cailin. Setelah kepergian Soyen dan Cailin dari dalam tempat ini, bayangan ular hitam yang tadi telah ditelan telah berubah menjadi kabut yang berwarna putih, dan kemudian tidak lama setelahnya kabut itu pun membentuk 3 tulisan yang kira-kira tulisannya adalah langit, bumi, dan juga manusia. Entah apa maksud dari tulisan ini, tapi sepertinya hal itu adalah sebuah kode yang sangat misterius. Kali ini Soyen bersama dengan Cailin telah tiba di sebuah tempat yang cukup gelap. Dan kemudian Soyen pun segera berkata, kekuatan api suci. Tanpa ragu lagi, kekuatan api oranye emas telah muncul di telapak tangannya dan kemudian menyinari ruangan ini. Barulah Soyen bersama dengan Cailin telah menemukan bahwa ruang ini sangat besar, dan juga di bagian tengah sana ada altar bulat dan juga ada patung-patung ular. Soyen mulai menghitung patung ular tersebut sambil berkata, 1, 2, 3, 9. Sebenarnya hanya ada 9 patung ular. Dan jika aku tidak salah tebak, itu menandakan piton perlan surga 9 warna. Tapi kenapa tidak ada piton 10 warna? Meskipun patung-patung ular ini tampak biasa-biasa saja, tapi Cailin seperti seolah-olah menyadari sesuatu, dan kemudian pandangan matanya telah berubah menjadi sangat waspada. Bahkan ketenangan dari seorang Cailin juga menghilang. Dia telah menunjukkan sisi dinginnya kembali. Tiba-tiba saja Cailin menangkupkan 2 tangannya pada 9 patung ular, dan kemudian dia berkata, aku adalah Cailin dari keluarga kerajaan Medusa, keturunan piton perlan surga 9 warna, datang ke tempat ini untuk memberikan penghormatan kepada leluhur. Pandangan mata dari Soyen melihat pada Cailin, dan dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh istrinya ini. Namun detik berikutnya, sebuah suara retakan terdengar dari 9 patung ular, dan tiba-tiba saja fluktuasi energi yang sangat mempesona dipancarkan dari dalam tubuhnya. Dan kali ini seluruh ruangan ini tiba-tiba mengalami keruntuhan, dan itu telah berguncang dengan hebat, membuat Soyen segera berkata, kenapa altar itu bergetar seolah-olah akan menghilang? Apakah sebenarnya altar itu akan menghilangkan seluruh kekuatan warisan dari piton perlan surga 10 warna? Cailin menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, tidak, ruangan ini sebenarnya bukanlah ruang warisan, melainkan lebih seperti ruang untuk mengelabuhi seseorang. Dan ini memang sengaja dipasang oleh ular piton perlan surga 10 warna. Bagaimanapun warisan dari piton perlan surga 10 warna itu terlalu besar, jadi dia harus menyembunyikan di tempat yang lebih dalam. Tidak butuh waktu yang lama, tempat ini benar-benar runtuh dalam seketika, dan kemudian sebuah sinar cahaya yang sangat menyilaukan tersebar. Hal itu membuat Soyen bersama dengan Cailin harus menutup matanya akibat cahaya silau ini. Ketika mereka membuka mata kembali, seluruh tempat ini telah berubah
menjadi pemandangan tertentu, dan kemudian di depan sana ada sebuah istana kuno yang sangat megah. Keduanya pun pada saat ini melihat istana itu dengan cara yang cukup menakjubkan, dan Cailin tiba-tiba saja melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, istana itu jika aku tidak salah tebak merupakan tempat tinggal dari piton pelan surga 10 warna. Xiaoyan sedikit tersenyum sambil mengatakan, jika begitu jangan buang-buang waktu lagi, ayo kita segera masuk ke dalam istana tersebut. Keduanya pun bergerak dengan sangat cepat dan kemudian mulai masuk ke dalam istana yang telah dia lihat. Setelah masuk dalamnya, yang ditemukan oleh Xiaoyan bersama dengan Cailin hanyalah sebuah altar besar, dan tepat di tengah-tengah altar tersebut ada sebuah kursi ratu yang cukup megah. Tubuh dari seorang wanita duduk di kursi ratu tersebut dan kemudian memejamkan matanya. Rambut dari wanita itu sebenarnya adalah ular, dan penampilannya cukup mirip dengan seseorang yang pernah dilihat oleh Cailin, dan tidak lain, wanita berambut ular ini adalah Ratu Medusa yang pada saat itu memberikan warisannya terhadap Cailin. Xiaoyan yang melihat wanita berambut ular itu tiba-tiba saja mengatakan, apakah orang ini adalah piton pelat surga 10 warna yang legendaris? Cailin menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, benar, dia adalah Ratu Medusa yang sebelumnya memberikan warisan darah piton pelat surga 10 warna pada diriku, dan tempat ini tidak salah lagi adalah tempat warisannya. Raut wajah dari Xiaoyan dalam sekejap saja berubah menjadi cukup khawatir, dan kemudian Cailin ketika menemukan hal seperti ini langsung mengatakan, Xiaoyan, kau tidak perlu khawatir dalam hal ini, semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, aku sudah pernah bertemu dengan wanita itu sebelumnya ketika mendapatkan kekuatan piton pelan surga 10 warna. Xiaoyan pun kemudian bertanya, kenapa dia diam saja? Apakah sebenarnya dia sudah meninggal? Cailin menggelengkan kepalanya sambil menimpali, aku juga tidak tahu, mungkin dia masih hidup dan mungkin dia juga sudah mati, tapi aku tidak peduli karena kita telah sampai di dalam tempat ini. Warisan dari piton pelan surga 10 warna harus aku dapatkan, dan kali ini percayalah pada diriku. Sikap dari Cailin tiba-tiba saja berubah seperti Cailin yang dingin di masa lalu. Xiaoyan ketika menyaksikan hal seperti ini, dia pun bernostalgia dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, sebenarnya aku lebih suka Cailin dengan penampilan dan juga sikap dingin seperti ini. Jika begitu lakukanlah, ambil warisannya dan aku akan memberikan perlindungan pada dirimu. Jika nanti ada sebuah masalah yang tidak terduga, aku akan segera bertindak secepat mungkin. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, ketika Cailin akan bergerak mendekati wanita yang merupakan Ratu Medusa yang sedang duduk di kursi ratu, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang bergema. Ini benar-benar membuatku terkejut. Esensi darah piton pelan surga yang aku tinggalkan di dalam benua Dodi ternyata mampu menumbuhkan keturunan piton pelan surga 10 warna yang luar biasa. Fluktuasi energi yang cukup mengerikan tersebar dari dalam tubuh wanita yang duduk di kursi ratu tersebut. Tapi hingga detik ini, wanita yang merupakan Ratu Medusa masih tetap menutup matanya dan tidak bergerak sama sekali. Namun tiba-tiba, fluktuasi energi yang tersebar di dalam tubuhnya telah langsung berubah menjadi ratusan ular raksasa, di mana saat ini kekuatan dari ratusan ular tersebut bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Detik berikutnya ratusan ular tersebut telah melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Cailin, dan kali ini Cailin bisa merasakan penindasan yang luar biasa, tidak hanya pada tubuh fisik tapi juga tubuh jiwanya. Namun Cailin tahu bahwa ini adalah sebuah ujian dari Ratu Medusa. Bagaimanapun juga untuk bisa mendapatkan warisannya, maka Cailin harus bisa menyelesaikan ujian ini. Sebuah energi tertentu juga telah muncul dari salah satu ular yang berada di rambut Ratu Medusa tersebut, dan kemudian terdengar sebuah suara, kalahkan aku dan kau akan bisa mendapatkan semua yang kau butuhkan. Fluktuasi energi yang terpancar dari dalam tubuh Ratu Medusa telah membuat Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya dengan raut wajah penuh kewaspadaan, karena dia merasa kekuatan ini benar-benar melampaui seluruh hal yang pernah dia lihat.
Soyen mulai menebak, mungkinkah semasa hidupnya Ratu Ular ini telah berada di reinkarnasi ke-8 atau mungkin telah mencapai reinkarnasi 9. Soyen tidak mengetahui hal seperti itu, tapi yang pasti Ratu Ular ini merupakan salah satu eksistensi yang telah berdiri di puncak dunia. Cailin langsung mengeluarkan kekuatan piton pelan surga 10 warna dari dalam tubuhnya. Sinar 10 warna pada saat ini telah langsung diluncurkan dan kemudian menghancurkan ratusan ular raksasa yang telah menyerbu ke arahnya. Pandangan mata dari seorang Cailin kemudian melihat kepada Ratu Medusa yang masih duduk di singgasananya. Dan kemudian Cailin pun matanya berbinar. Dia benar-benar mengingat bagaimana cara dia pertama kali mendapatkan warisan dari Ratu Medusa ini. Cailin kemudian mengatakan, "Leluhur, mohon jangan tersinggung." Selanjutnya, kekuatan piton pelan surga 10 warna milik Cailin kembali berbenturan dengan kekuatan yang dilepaskan oleh salah satu ular yang berada di rambut dari Ratu Medusa. Ketika dua kekuatan ini saling menyatu, tiba-tiba saja sebuah ingatan telah muncul di dalam benak dari seorang Cailin. Hal itu membuat mata dari Cailin pun berbinar, dan kemudian dia pun melihat pemandangan dari masa lalu, di mana sebenarnya orang yang telah menghancurkan keluarga piton pelan surga 10 warna terkait dengan penguasa dari dunia iblis. Energi yang agung kini telah berkumpul di dalam tubuh dari Cailin, dan kemudian dia pun saat ini menjelma menjadi ratu yang sangat mendominasi dari dunia. Karena Cailin tidak ingin mendapatkan kegagalan dalam ujian kali ini, jadi dia harus bisa berusaha dengan sangat keras untuk bisa mendapatkan warisan dari Ratu Medusa. Sementara Ratu Medusa sendiri yang juga telah duduk di kursi tahtanya, kali ini kembali memancarkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya. Dia pun juga tidak main-main dalam memberikan ujian terhadap Cailin. Bagaimanapun warisannya bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Merasakan energi yang sangat mengerikan tersebut membuat tubuh dari Cailin bergetar dengan hebat, dan dia mendapatkan tekanan yang sangat menakutkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Cailin akan benar-benar mampu lolos dalam ujian kali ini dan juga mendapatkan warisan serta menyelesaikan masalah dari piton pelan surga 10 warna yang berada di dalam tubuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.